Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Laila Novita, calon guru penggerak dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan modul 3.2.A.9 Koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di SMP PGRI Tugu 207. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengenali potensi dan kekuatan yang ada, kemudian memanfaatkannya untuk pengembangan sekolah dan diberdayakan untuk proses pembelajaran yang berdampak pada pengembangan sekolah. Aset sekolah yang ada diantaranya adalah modal manusia atau sumber daya manusia, modal sosial, modal politik, modal lingkungan alam, modal fisik, modal finansial, dan modal agama serta kebudayaan. Sekolah sebagai ekosistem adalah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik di lingkungan sekolah yang selaras untuk mencapai visi dan misi sekolah. Faktor biotik terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa atau komite, pengawas, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik terdiri dari sarana prasarana dan keuangan. Dua pendekatan yang berbasis aset, antara lain asset based thinking dan deficit based thinking. Pendekatan berbasis aset merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sedangkan deficit based thinking adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Pendekatan deficit based thinking ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan terlihat dengan cara pandang negatif. Asset based thinking dalam pengelolaan sumber daya sekolah antara lain mengidentifikasi hal-hal positif di lingkungan sekolah sebagai sebuah ekosistem, menggunakan hal-hal positif yang memotivasi sebagai kekuatan menuju pengembangan sekolah. 7 modal utama dalam pengembangan sekolah berbasis aset diantaranya modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama, dan kebudayaan. Implementasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di kelas, diantaranya menerapkan asset based thinking dengan melihat setiap keunikan yang ada pada diri siswa sebagai potensi positif untuk dituntun dan dikembangkan. Memberdayakan segala sarana yang ada di lingkungan dengan maksimal sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini dilakukan pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi juga di luar kelas untuk tetap menuntun peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dan dimiliki pada dirinya. Implementasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah diantaranya mengkomunikasikan semua ilmu yang didapatkan dalam pengelolaan sumber daya kepala sekolah dan rekan guru, melakukan pemetaan sumber daya potensial yang telah dimiliki sekolah, serta berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki berdasarkan asset based thinking melalui program-program sekolah. Dalam hal ini dilakukan terhadap rekan sejawat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Keterkaitan modul ini dengan modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, seorang guru harus menciptakan suasana belajar yang merdeka, diselingi dengan bermain, karena bermain merupakan kodrat anak. Untuk itu, sebagai pemimpin, guru mengidentifikasi berbagai aset di lingkungan sekolah sebagai tempat belajar
dan bermain anak, serta mengidentifikasi berbagai keunikan anak sebagai potensi yang untuk digali dan dikembangkan sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terkaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.3 visi guru penggerak adalah dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, guru harus mampu memiliki nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, serta mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru sebagai modal manusia mengenali potensi yang dimiliki dirinya dan muridnya. Guru menggunakan pendekatan berbasis aset, di mana guru menilai bahwa keunikan yang dimiliki setiap siswa merupakan kekuatan-kekuatan yang dapat dipotensikan untuk mencapai mimpi dan tujuan pembelajaran yang merupakan visi dari guru melalui pendekatan inquiry apresiatif dan dengan tahapan bagja. Modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan budaya-budaya positif yang ada di sekolah merupakan aset yang potensial untuk menumbuhkan karakter dan hal-hal baik yang dimiliki anak. Budaya positif yang ada di sekolah akan dapat membantu anak dalam mengenali dan memahami perilaku mereka untuk dapat menghilangkan karakter buruknya dan menegaskan karakter baiknya, sehingga terciptalah murid dengan profil pelajar Pancasila yang kemudian dapat dijadikan sebagai modal manusia dalam mengembangkan sekolah. Terkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memetakan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Kaitannya dengan pengelolaan sumber daya adalah dalam memetakan kebutuhan belajar siswa, guru menerapkan aset based thinking di mana kondisi siswa yang heterogen merupakan potensi untuk mengembangkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran berpihak pada murid. Sementara kompetensi sosial emosional merupakan upaya pengelolaan emosi agar murid dan guru memiliki emosi yang positif dan dapat memecahkan masalah ataupun kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih responsif. Terkaitan dengan modul 2.3 yaitu tentang coaching. Praktek coaching adalah upaya menemukan pemecahan permasalahan dengan menggali potensi-potensi yang dimiliki dari guru maupun murid. Tentu, aset based thinking sangat bermanfaat untuk menggali potensi sebagai kekuatan sumber daya manusia. Dan keterkaitan dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran diantaranya 1. Dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan aset based thinking diperlukan pertimbangan yang baik dari seorang pemimpin sehingga dapat menemukan dan mengelola aset yang berdampak potensial. 2. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar tercipta lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga siswa nyaman untuk mengembangkan potensi dan kodrat yang ia miliki. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan terkait modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung defisit based thinking. Saya selalu berusaha menemukan kekurangan-kekurangan yang saya miliki dan pada akhirnya menyebabkan saya pesimis dan cenderung mengalami kegagalan. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami bahwa awal perubahan dimulai dari perubahan pola pikir, yaitu ke arah kekuatan yang harus dibangun untuk lebih mengenali potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk maju dan berkembang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.